Hey Filmania, balik lagi bareng kata cerita di sini. Kali ini Mbah Legend bakal ngedongengin salah satu film terbaru yang berjudul Rebel Moon: A Child of Fire, yang menceritakan tentang sebuah kekuasaan besar yang sangat kejam dan penuh intrik di dalamnya. Di sini kita akan menyaksikan pemberontakan, peperangan, persahabatan, cinta dan pengkhianatan. Film ini juga merupakan buah liar dari pemikiran kakak Mimin sendiri, yaitu Zack Snyder, dengan aksi berbagai mega bintang di dalamnya. Dimulai dari Sofia Boutella, Anthony Hopkins, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, dan lusinan nama besar lainnya. Awalnya, naskah film ini sejak jauh-jauh hari diciptakan untuk dijual kepada franchise Star Wars. Namun penjualan itu gagal lantaran Lucasfilm keburu dibeli oleh Disney. Dan untuk kalian yang berharap film ini akan seperti Star Wars, kubur jauh-jauh mimpi kalian. Karena film ini bernuansa gelap, kelam, dan membawa tone ciri khas film-film Snyder sebelumnya. Oke, cukup intronya. Kemarin ada yang protes. Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa pencet tombol like, subrek, dan share. Karena itu sangat berarti bagi Mimin, serta gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Sebuah kekaisaran terbesar di alam semesta telah terbentuk di sebuah planet bernama Mother World. Selama ribuan tahun, planet itu dipimpin oleh raja dan ratu. Namun ambisi penerus takhta akan kekuasaan membuat mereka menguras habis seluruh sumber daya di planet itu. Dan untuk mendapatkan sumber daya baru, sang raja kemudian mengirimkan pasukannya ke angkasa yang luas demi menaklukkan setiap peradaban dan merampas segala yang dapat mereka temui. Ribuan planet berhasil ditaklukkan, membuat kejayaan Mother World seolah tanpa akhir. Hingga kemudian seorang pengkhianat menghabisi nyawa raja dan keluarganya, yang mana hal itu akhirnya memutus garis keturunan kerajaan selamanya. Di tengah kekacauan akibat kematian sang raja, membuat sebagian planet jajahan Mother World bermaksud memulai pemberontakan. Dan untuk mencegah hal itu, seorang senator bernama Balisarius mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Mother World yang baru. Ia mengirimkan komandannya yang paling brutal berikut bala tentaranya untuk menumpas siapa saja yang berani melawan kekuasaannya. Dan inilah Rebel Moon. Scene kemudian memperlihatkan sebuah planet yang bersih dari segala jenis baliho berisi harapan palsu bernama Veld. Di sana terdapat sebuah komunitas kecil yang mayoritasnya bekerja sebagai petani yang juga tidak pernah mengharapkan bansos sebagai andalan hidup. Di tengah kebahagiaan panen raya, kepala desa bernama Sindri mengadakan pesta yang diikuti oleh semua penduduk, termasuk seorang wanita bernama Cora yang telah menetap selama 2 tahun di desa itu. Seusai berpesta, Cora pun pulang ke gubuk yang ia tinggali bersama ayah angkatnya. Di sana ayah angkatnya berniat menjodohkan Cora dengan pemburu terbaik di desa mereka. Semua itu diniatkan agar Cora bisa dianggap sebagai warga resmi di desa itu. Cora pun berterima kasih atas niatan baik dari pria tua itu. Namun Cora menganggap bahwa dirinya tak layak mendapatkan kebahagiaan karena ia adalah produk dari peperangan yang telah membunuh begitu banyak orang. Di sini kita mulai mengetahui rupanya Cora adalah anggota perwira Mother World yang terdampar di planet kecil ini setelah membelot dari pemerintahan Balisarius. I understand I am a child of war. To truly love and be loved, I don't know if I'm capable of either. Esokan harinya saat para warga sedang menebar benih, tiba-tiba kapal perang Mother World yang dijuluki King Cash nampak di langit mereka. Cora pun bergegas membunyikan lonceng peringatan. What do you think they want? Everything. Di sana Sindri langsung mengumpulkan warganya untuk mengadakan jajak pendapat. Salah satu petani bernama Gunner berkata bahwa mereka harus menyambut tentara dengan baik karena mereka akan membeli gandum dengan harga 3 kali lipat. Mendengar pernyataan polos itu, tentu saja Cora tidak setuju. Cora menjelaskan bahwa kekaisaran hanya merampas segala yang mereka inginkan dan hanya akan meninggalkan kesengsaraan dimanapun mereka berpijak. Namun sebelum mereka dapat mencapai titik temu, kapal kekaisaran telah mendarat di dekat desa mereka.
Awalnya, Laksamana Noble yang merupakan pemimpin pasukan menemui Sindri dengan ramah tamah dan menjelaskan bahwa mereka sedang mencari kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Blood Axe Brothers. Namun untuk menjalankan misi itu, ia perlu menjaga suplai makanan bagi ratusan ribu pasukannya. Itulah mengapa ia mendarat dengan tujuan mendapatkan hasil panen dari mereka. Demi menghindari masalah, Sindri pun berbohong dengan mengatakan bahwa tanah mereka tidak memberikan banyak hasil panen, sehingga para warga hanya menyimpan stok untuk menghadapi musim dingin. Namun sayangnya Noble tak percaya karena semua orang di desa terlihat begitu sehat dan sejahtera. Kanner menjelaskan bahwa Sindri hanya berusaha menyimpan makanan untuk melindungi warganya. Ia sendiri bersedia menjual sebagian hasil panennya kepada Noble dengan harga yang pantas. Mendengar pernyataan pria itu, Noble justru malah semakin marah. Noble kemudian mengambil tongkatnya dan memukuli Sindri hingga tewas. Bahkan istri Sindri yang mencoba menolong suaminya pun ditebas dengan brutal. Di sana Noble mengumumkan bahwa ia akan kembali dalam 10 minggu untuk mengambil seluruh hasil panen sebelum kemudian pergi dari sana. In 10 weeks I shall return. And you shall have my 10,000 bushels prepared for my ship. We'll starve to death. I don't understand what you want. No, it's simple. I want everything. Sang Laksamana kemudian meninggalkan sekelompok prajurit untuk berjaga-jaga yang dipimpin oleh letnan bernama Udin. Ketika tentara hendak mengambil alih salah satu rumah penduduk desa, prajurit muda bernama Eris kemudian mengaktifkan robot perang yang dulu digunakan untuk melayani raja guna membantu mengangkat perlengkapan mereka. Diketahui setelah meninggalnya seluruh keluarga kerajaan, seluruh robot menolak untuk berperang demi Belisarius, sehingga para robot kemudian dihancurkan dan hanya sedikit yang tersisa dari mereka. Seorang tentara bernama Markus memutuskan untuk menguji kabar itu dengan menembaki robot GC. Dan benar saja, robot tempur itu sama sekali tak melawan dan membiarkan dirinya direndahkan. Di sana Eris kemudian menghentikan Markus dan hampir membuat dirinya sendiri terbunuh. Saat GC membersihkan dirinya di sungai, seorang gadis desa bernama Sam merasa kasihan dan menghampirinya. Di sana kehadiran Sam mengingatkan GC akan putri raja yang telah dibunuh. Saat Sam memberikan sebuah mahkota bunga untuk menghiburnya, secara tak sengaja Sam telah membangkitkan sesuatu dalam diri robot itu. On the day of her coronation, she, along with our honored king and queen, were assassinated in cold blood by those they trusted most. I'm afraid our compassion, our kindness, died with that young girl. Sementara di balai desa, seluruh penduduk mulai mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan. Dengan naif, para warga menyimpulkan kalau mereka harus mogok bertani jika kekerasan terhadap komunitas mereka kembali terjadi. Mendengar hal itu, Korra pun merasa frustasi karena ia sudah merasakan asam garam dari penjajahan kekaisaran. Ia kemudian pulang ke rumah dan mengemasi barang-barangnya untuk pergi meninggalkan desa itu. Di sana ayah angkatnya berusaha mencegah Korra dan memintanya untuk melindungi warga. Namun sayangnya Korra menolak karena menurutnya para warga hanya akan menggali kuburan mereka sendiri. Singkat cerita, malam harinya saat Korra hendak meninggalkan tempat itu, secara tidak sengaja, ia menyaksikan Markus dan para prajurit menculik Sam untuk mereka nikmati kegurihannya. Dengan kata lain, para prajurit itu akan melecehkan Sam secara terang-terangan. Di sana prajurit Eris berusaha mencegah tindakan biadab teman-temannya. Namun sayangnya ia malah dihajar beramai-ramai. Dari sinilah Korra tak lagi bisa menahan dirinya melihat semua kekejian itu. Di sana Letnan Udin juga datang. Namun bukannya melerai, letnan itu malah ingin menjadi yang pertama untuk menikmati kelegitan gadis muda itu. Bersamaan dengan itu, Korra juga datang sambil membawa kapaknya. Namun seluruh prajurit itu malah meremehkan Korra dan berniat menjadikan wanita itu sebagai hidangan penutup. Merasa muak dengan seluruh kebiadaban para tentara itu, Korra bergerak dengan sangat cepat dan membantai mereka satu persatu.
Di sana Aerys, prajurit baik itu juga ikut membantu Korra hingga hanya tersisa Letnan Udin seorang diri. Di saat itulah robot GC muncul. Sontak Letnan Udin kemudian memerintahkan GC untuk membunuh Korra dan Aerys. Namun sungguh di luar dugaan, GC malah menembak Letnan Udin tepat di kepala sebelum kemudian berlari meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian penduduk desa pun datang dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Korra. Keesokan harinya, ayah angkatnya memberi Korra senjata khusus yang ia temukan saat wanita itu terdampar di planet mereka. Di sana Korra mengumumkan bahwa ia akan berjuang untuk desa mereka. Namun pertama-tama, ia harus mengumpulkan dukungan, terutama dari seorang jenderal bernama Titus, yang merupakan satu-satunya jenderal hebat yang pernah berbalik melawan kekaisaran. Gunner kemudian mengajukan dirinya sebagai penunjuk jalan sebab ia pernah menjual hasil panen kepada para pemberontak yang mungkin saja bisa membawa mereka menemukan Jenderal Titus. Para warga kemudian melepas keberangkatan Korra dan Gunner dengan iring-iringan serta doa yang mereka ucapkan. Di malam harinya, Gunner dan Korra beristirahat di sebuah bukit dan menyalakan api unggun. Di sini, Korra mulai menceritakan kisah masa lalunya, di mana saat dirinya berusia 9 tahun, pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Jenderal Balisarius itu sendiri menyerang planetnya. Pembantaian tanpa ampun seketika menjadi pemandangan biasa dan kehancuran merebak di seluruh penjuru. Orang-orang telah mencoba melawan, namun hal itu justru membuat Jenderal Balisarius semakin brutal. Hingga pada suatu malam, Korra secara tak sengaja bertemu dengan Balisarius. Pada waktu itu, secara mengejutkan Balisarius mempersilahkan Korra menembaknya. Namun saat Korra kecil menekan pelatuk, ternyata senjatanya tak berisi peluru. Terpana dengan keberanian bocah itu, Balisarius kemudian membawanya dan menjadikan Korra sebagai anak angkat. Di bawah didikan langsung dari sang jenderal psikopat, Korra dicuci otak dan didoktrin untuk berjuang hingga mati membela kekaisaran. Tak hanya bertempur, Korra juga dilatih mengenai budaya Motherworld dan menjadi bagian dari mereka. Para petinggi mendorong tentara untuk mencari kekasih agar mereka memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Namun malangnya Korra malah kehilangan kekasihnya selama perang berlangsung. Dan hal itu malah memicu Korra untuk bertempur dengan semakin brutal melampiaskan rasa sakitnya. Sehingga di usia 20-an, Korra sudah menjadi seorang komandan dan berhasil menghancurkan ribuan kota atas nama mereka yang telah membunuh keluarganya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Korra dan Gunner berhasil tiba di kota. Namun di sana, mereka malah menyaksikan bounty hunter atau pemburu hadiah yang kebetulan telah menangkap orang yang mengenalkan Gunner pada para pemberontak. Dan agar mereka tetap di bawah radar, Korra kemudian memilih memasuki bar dan menggali informasi dari sana. Namun, seorang alien homo malah mengira Gunner adalah budak dan mencoba membelinya dari Korra. Melihat wajah alien cabul yang begitu bernafsu pada kawannya, Korra kemudian langsung menghajar alien itu demi memberikan efek jera. Setelah itu, Korra mengumumkan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa dirinya sedang mencari Jenderal Titus. Dengan media tubuh manusia, sesosok alien kecil kemudian mengatakan bahwa Titus sedang bertarung di Kolosium yang bertempat di sebuah planet bernama Pollux. Di mana artinya Korra membutuhkan sebuah kapal untuk terbang ke sana. Sedangkan di waktu yang sama, alien cabul yang sebelumnya mereka hajar kembali sambil membawa serta anggota gengnya. Dan kali ini pun tak ada ampun, hukuman mati harus diterapkan pada koruptor. Maksud Mimin, Korra pun tak bisa menahan diri untuk memberi hukuman. Di sana, seorang pria misterius bernama Kai juga ikut membantu Korra. Kai yang sebelumnya mendengar bahwa Korra sedang mencari Jenderal Titus, kemudian menawarkan mereka untuk menggunakan pesawatnya. Kai berkata bahwa ia hanya meminta sedikit bayaran untuk jasanya. Meskipun Gunner sedikit curiga, namun tetap saja mau tak mau mereka harus menerima tawaran itu. Karena waktu mereka untuk mengumpulkan pejuang sangatlah terbatas. Tersisa 9 minggu lagi sebelum Laksamana Noble yang keji kembali ke desa mereka. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Kai menawarkan mereka untuk mampir di sebuah planet bernama Nuwodi.
karena ia mengenal seorang pejuang yang mungkin bisa direkrut untuk membantu perjuangan Korra. Mendengar hal itu, Korra pun setuju untuk singgah dan menemui orang yang dimaksud Kai. Beberapa waktu kemudian, pesawat mereka pun sampai di sebuah gurun gersang di Nuwodi. Di sana mereka bertemu dengan seorang jagal bernama Hickman yang memiliki seorang budak bernama Tarak. Di mana dulunya, Tarak diketahui pernah berperang melawan kekaisaran sebelum akhirnya dirinya tertangkap dan dijadikan sebagai budak. Hickman menawarkan taruhan di mana jika Tarak bisa menjinakkan binatang buas bernama Venus, maka Tarak diperbolehkan untuk ikut bersama Korra. Namun, jika Tarak sampai gagal, maka Korra dan kawan-kawannya akan dijadikan budak seperti Tarak. Tentu saja Korra menerima tawaran itu, karena jika Tarak sampai gagal, maka Korra sendiri tak akan ragu untuk membunuh orang bengis seperti Hickman. What's he owe you? 300,000 dirhams ought to cover any inconvenience I've suffered. We don't have that kind of money. Well, I do love to gamble. What's the bet? If Tarek can break that creature out there, his debts are squared with me. But if you don't ride him, you all get a chain and a shackle. That's the deal. Di sana Tarak pun mulai mendekati Venus yang terlihat sangat liar dan agresif. Dengan menggunakan bahasa planet Jawa, Tarak memberitahu Venus bahwa mereka bernasib sama dan saat ini mereka harus menunjukkan pada semua orang bahwa mereka juga memiliki kebebasan. Seolah mengerti, Venus terlihat mulai tenang. Tarak melepaskan rantai di leher Venus dan langsung menungganginya. Secara tiba-tiba, Venus melesat terbang ke langit seolah tak sudi dirinya ditunggangi. Sengaja, Venus lalu menabrakkan tubuhnya ke tebing untuk menjatuhkan Tarak. Namun Tarak tak menyerah begitu saja. Ia kemudian berlari dan segera melompat ke atas binatang buas itu. Dari sinilah Venus seolah mulai mengakui kehebatan Tarak. Setelah mendarat, Tarak akhirnya diizinkan pergi. Hickman, your debt is square with me. Be good to her. Hickman kemudian mencoba menaiki Venus. Namun makhluk buas itu malah menjatuhkan Hickman dan menikam pria itu dengan cakarnya. Di perjalanan, melihat Korra masih kekurangan anggota, Kai lagi-lagi menawarkan Korra untuk singgah dan merekrut pejuang hebat lainnya sebelum mereka menemui Jenderal Titus. Singkat cerita, mereka kemudian tiba di sebuah planet tambang bernama Dagos untuk menemui orang yang dimaksud. Di sana mereka bertemu seorang wanita bernama Nemesis yang terlihat begitu serius dan misterius. Namun sebelum dirinya bersedia bergabung, Nemesis meminta izin untuk menyelesaikan misi pribadinya terlebih dahulu. Ia lalu pergi ke sebuah bangunan di mana Nemesis menemui seorang alien berbentuk laba-laba raksasa yang dikenal sebagai Harmada. Di sana ternyata Harmada telah menculik seorang anak manusia untuk membalas dendam. Karena planet yang dulunya ia huni kini telah menjadi lokasi tambang yang dimana limbahnya telah membunuh seluruh anak-anaknya. Nemesis kemudian berusaha menjelaskan bahwa ia juga adalah seorang ibu yang telah kehilangan anak-anaknya. Namun Harmada menolak untuk berkompromi. Dengan menggunakan pedangnya, Nemesis menangkis serangan Harmada dan mulai memotong salah satu kakinya agar Harmada menjatuhkan sandranya. Gunner pun berusaha menyelamatkan bocah itu. Harmada kemudian berhasil menjatuhkan Nemesis dan menusuk lengannya. Beruntung, lengan Nemesis adalah mesin sehingga ia bisa bergerak kembali dan memotong kaki Harmada yang lainnya. Mengetahui bahwa Harmada sudah tak mau lagi mendengar, dengan terpaksa Nemesis pun menghujamkan pedangnya. Setelah Nemesis menyatakan bersedia untuk bergabung, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan ke Pollux. Berdasarkan tindakan heroik yang dilakukan Gunner selama perjalanan, Korra pun mulai lebih terbuka dengan kembali menceritakan masa lalunya. Di mana setelah begitu banyak mendulang kemenangan, Korra kemudian diangkat menjadi anggota pengawal kerajaan. Di sana, Korra ditugaskan untuk melindungi sang pewaris takhta yang bernama Putri Isa. Sang putri dikenal memiliki kekuatan luar biasa, yaitu bisa menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Dan karena pribadinya yang begitu baik, Putri Isa juga diharapkan untuk menjadi penguasa yang bisa membawa kedamaian bagi seluruh galaksi.
When she becomes queen, I believe she'll bring a compassion that I've lost after all these hard years of war. It will be the dawn of something better. Hingga saat ini, Korra masih merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan sang putri di hari kematiannya. Singkat cerita, kelompok itu pun akhirnya tiba di Pollux. Di sana mereka langsung menuju arena gladiator, tempat di mana ribuan pejuang tewas demi meraih kejayaannya. Mereka menemukan Jenderal Titus yang kini kondisinya sangat jauh dari yang diharapkan. Akibatnya, mereka pun harus menyeret sang jenderal dan membayar seseorang untuk membersihkan tubuh kotornya. Di sana diketahui bahwa Jenderal Titus mengalami depresi berat akibat penyergapan yang telah menewaskan seluruh pasukannya. Sang jenderal masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Awalnya Titus enggan untuk bergabung. Namun setelah Korra menawarkan kesempatan baginya untuk membalaskan dendam bagi para pasukannya, akhirnya sang jenderal yang dulu pernah sangat berjaya itu pun bersedia untuk ikut berjuang. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di pesawat King Cash, para pemburu hadiah membawa orang yang sebelumnya merupakan kontak gunner ke hadapan Laksamana Noble. Sang Laksamana berjanji untuk membebaskan pria itu dengan imbalan informasi tentang kelompok pemberontak Blood Axe Brothers. Tak punya pilihan, pria itu pun menjelaskan bahwa kelompok pemberontak itu saat ini berada di bawah perlindungan Raja Levitika di planet Sharan. Namun, seperti caleg pada umumnya, bukannya menepati janji, Laksamana Noble malah menusuk pria itu dari belakang dan memotong tengkorak lehernya. Beberapa saat kemudian, Korra dan komplotannya tiba di Sharan dan bertemu dengan Raja Levitika. Dengan tata krama khas kerajaan, Korra lalu meminta untuk dipertemukan dengan para pemberontak. Setelah beberapa saat menunggu, kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Blood Axe bersaudara pun akhirnya tiba. Di sana Korra menyampaikan rencananya untuk melawan kekaisaran dan meminta kelompok Blood Axe untuk ikut serta melatih warga desanya. Blood Axe pun menjelaskan bahwa peluang untuk menang sangatlah tipis, mengingat lawan mereka memiliki kapal canggih yang disebut dengan King Cash. Namun Korra mengungkapkan bahwa sebelumnya ia telah mengeksekusi tentara kekaisaran di Veld, yang mana itu akan menyebabkan kemurkaan Laksamana Noble. Dan tentu saja selanjutnya akan membumi hanguskan planet yang menjadi pemasok pangan utama bagi kelompok Blood Axe Brothers. Menyadari hal itu, saudara laki-laki Blood Axe yang bernama Darian pun tergugah untuk membantu. Darian kemudian mendekati pasukannya dan memberikan pidato untuk meminta sukarelawan mengikuti jalannya. Beberapa orang berjiwa pahlawan akhirnya bergabung dalam misi bunuh diri itu. Setelah itu pun kelompok Korra berangkat pulang ke planet Veld yang akan menjadi medan tempur bagi mereka. Di tengah jalan, Kai memberitahu Korra bahwa dirinya juga ingin ikut berjuang. Namun ia masih memiliki beberapa kotak senjata yang harus diantar ke pembeli. Dan berkaca dari niat baik Kai sejak pertama kali membantu, Korra pun setuju untuk kembali mampir agar Kai menyelesaikan urusannya. Sementara itu, Noble dan anak buahnya ternyata telah tiba di planet Sharan untuk menginterogasi Raja Levitika. Di sana Noble meminta Levitika untuk bekerja sama dengan menyerahkan lokasi para pemberontak. Namun Levitika malah menolak, yang kemudian membuat Noble malah membunuhnya dengan sadis. Tanpa ragu, dari orbit pihak kekaisaran kemudian menggunakan senjata King Cash untuk memanggang daerah tersebut bersama seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Singkat cerita, 2 hari kemudian Korra dan para pejuang akhirnya tiba di Gondival, di mana Kai akan menyerahkan barang bawaannya. Ternyata pembeli yang dimaksud Kai adalah pemburu hadiah yang bekerja sama dengan Noble. Dari sana Korra mulai merasakan kejanggalan. Dan benar saja, tak lama kemudian dari atas muncul pesawat kekaisaran yang menembak semua pesawat patroli yang dikendarai anak buah Darian. Tak sampai di situ, dari kotak senjata milik Kai keluar mesin yang langsung menahan Korra dan para pejuangnya, terkecuali Gunner yang dianggap sebagai yang paling lemah di antara mereka. Ternyata sejak awal Kai sudah merencanakan semua ini. Thought with your ideals of resistance, I could round up a couple of heads. Tarek, for instance, his world enslaved. Then there was Nemesis. Her whole family slaughtered. But General Titus, have you any idea how much he alone is worth?
Then there was you, Cora. Or should I call you Arthelaus? The biggest prize of them all. Noble dan pasukannya kemudian muncul dari sebuah kapal tempur. Di sana sang Laksamana mengambil pistol Cora. Sementara Kai memaksa Gunner untuk membunuh Cora dengan cara memotong tengkorak lehernya. Di saat Gunner hendak menekan pelatuk, ia kemudian malah berbalik melepaskan Cora dan kemudian menyerang Kai dengan senjata itu. Cora segera melepaskan teman-temannya dan pertempuran melawan pasukan kekaisaran pun mulai berkecamuk. Dengan licik, Noble memerintahkan pesawatnya untuk menembaki semua pemberontak. Melihat sebagian besar anak buahnya tewas, Doran pun mengambil sebatang logam dan berlari ke arah kapal musuh, kemudian melompat untuk menikam pilotnya. Namun sayangnya pilot itu berhasil menghindar dan menembak Doran dengan pistolnya. Di tengah sekaratnya, Doran pun kemudian sekali lagi menancapkan logam itu ke dada si pilot hingga menewaskannya. Aksi heroik Doran tak berakhir sia-sia. Kapal perang musuh secara perlahan mulai jatuh menuju ke jembatan. Melihat hal itu, Cora pun berlari melewati kapal untuk mengejar sang Laksamana. Noble berusaha menghindari kapal yang terjatuh dengan melompat ke pelampung layang. Namun di saat itu juga Cora tiba-tiba muncul dan pertarungan epik pun terjadi di antara keduanya. Di sana Cora berhasil merebut tongkat Noble sebelum kemudian menjatuhkan Laksamana biadab itu ke dasar jurang. Setelah Cora memenangkan pertarungan, Tarak menggunakan tali menarik pelampung ke jembatan. Pertempuran yang baru saja terjadi menyebabkan Cora kehilangan Darian dan anggotanya. Singkat cerita, mereka kemudian berhasil tiba di Veld tepat saat musim panen akan tiba, di mana mereka akan melatih para petani untuk menghadapi serangan selanjutnya. Sementara itu, pasukan musuh mengambil tubuh Noble yang dinyatakan sudah tewas. Atas perintah Balisarius, mereka kemudian mengekstraksi pikiran Noble menggunakan Neuralink. Di sini kemudian barulah terungkap bahwa Noble sebenarnya bukanlah manusia, melainkan seorang cyborg. Dalam posisi ini, pikiran Noble kemudian muncul di hadapan representasi Balisarius. Di sana sang penguasa itu memerintahkan Noble untuk menyerang dengan kekuatan penuh dan kembali membawa putrinya hidup-hidup. Did you think that this would be good news? And then you will capture my daughter alive and bring back my precious child to me. Dengan tongkatnya, Balisarius memecahkan es di bawah mereka, yang mana hal itu kemudian mengirim kesadaran Noble kembali ke tubuhnya. Dan film pun bersambung. Melalui film ini, kita bisa belajar bahwa tak ada satupun kebaikan yang dihasilkan dari peperangan. Langkah indahnya jika semua bisa diselesaikan melalui jalan damai. Tentunya bukan damai yang saat kena tilang. Bukan, itu namanya menyogok. Untuk itu mari kita sama-sama doakan semua saudara-saudara kita di Gaza, Ukraina, Myanmar, agar mereka segera bisa menyelesaikan konflik. Walaupun berbeda ras, suku, agama, namun kita bersaudara dalam kemanusiaan. Terima kasih telah menonton sampai di menit ini. Mohon maklumi Mimin yang jarang upload karena semua Mimin kerjakan sendiri. Mulai dari proses pembuatan naskah sampai menghadapi algoritma YouTube yang semakin belantara. Oke, semoga terhibur dan selamat tahun baru.